Kala itu pada tahun 2019, Juventus tertinggal 2 gol melawan Atletico Madrid. Semua orang bilang, Ronaldo udah habis, Juventus tamat. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia cetak hat-trick dan membalikan keadaan sendirian. Diego Simeone kala itu sempat meremehkannya dengan gestur arogan di pinggir lapangan. Ronaldo tidak membalas dengan kata-kata. Hat-trick yang berkelas di leg kedua menjadi balasan. Dia menatap balik, melakukan gestur yang sama, dan membuktikan siapa penguasa Liga Champions yang sebenarnya. Simeone hanya bisa tertegun di ujung lapangan. Tidak lama kemudian, Simeone memujinya sebagai pencetak gol yang brutal. Ia mengakui itu meski ia juga mengatakan bahwa dalam pertandingan semua bisa terjadi, kadang menang, kadang kalah. Mundur beberapa tahun, pada tanggal 21 April 2012, 10.000 orang di tribun hanya punya satu misi, menghancurkan mental seorang Cristiano Ronaldo. Mereka mencemooh, mereka menekan, mereka menuntut kegagalannya. Ronaldo tidak butuh selebrasi yang berlebihan. Dia hanya berlari ke sudut lapangan, menatap wajah-wajah orang yang membencinya, lalu memberikan gestur yang akan dikenang selamanya. Calma, calma. Itu bukan selebrasi biasa, itu adalah teguran. Itu adalah cara dia bilang, kalian terlalu bising, sekarang diam dan tonton saya. Malam itu di kandang lawan di bawah tekanan paling brutal, Ronaldo membuktikan satu hal. Dia tidak takut pada kebencian. Dia justru menjadikan kebencian itu sebagai panggung untuk menunjukkan bahwa dialah rajanya. Dan saat mereka meneriakkan nama rivalnya untuk memprovokasi, Ronaldo justru menaruh tangannya di telinga, seolah bertanya, mana suaranya? Kenapa kalian diam? Mundur lagi ke tahun yang lebih lampau. Cemoohan pertama CR7 terjadi sangat memilukan. Euro 2004, Portugal menjadi tuan rumah. Seluruh negeri menunggu trofi itu diangkat di kandang sendiri. Tapi Yunani secara ajaib mencuri kemenangan itu tepat di depan mata Ronaldo. Di usianya yang masih sangat muda, Ronaldo tidak bisa menahan emosinya. Dia menangis sejadi-jadinya di lapangan hijau. Pernah nggak kalian sadar? Kenapa setiap Ronaldo ini bikin salah, dunia seolah ingin menghukumnya. Tapi saat Messi tampil buruk, orang-orang justru sibuk mencari alasan buat dia. Apakah ini adil atau ini cuma soal citra? Pernah dengar cerita viral kalau Presiden Al-Nassr merasa ditipu setelah mengontrak Cristiano Ronaldo? Cerita yang menyebut Ronaldo seperti pesanan kebab yang kurang. Nah, banyak orang yang percaya, media besar pun ikut menyebarkannya. Tapi kenyataannya, itu semua bohong. Itu adalah cerita fiktif dari situs web yang bahkan tidak ada. Penasihat klub Al-Nassr sendiri sampai harus buka suara untuk membantah lelucon yang tidak lucu ini. Drama kebab tahun 2023 saat dia dikabarkan menipu klub Al-Nassr. Saat itu dunia menertawakannya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia diam, dia latihan, lalu dia cetak ratusan gol. Sama seperti di Piala Dunia tahun 2026 ini, saat orang sibuk menyebutnya habis, memintanya untuk turun dan memberikan pemain muda kesempatan di timnas Portugal, dia justru membuktikannya dengan gol di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda. Tahun 2026, Piala Dunia, Ronaldo dianggap habis. Portugal melempem di laga pembuka. Publik meminta dia pensiun. Namun, mega bintang berusia 41 tahun itu berhasil membungkam keraguan publik dengan performa impresif saat mencetak brace dalam kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan. Sebuah pencapaian yang tidak hanya mengamankan posisi Portugal, tetapi juga mengukir sejarah sebagai pemain pertama yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda. Sekaligus membuktikan bahwa ia tetap menjadi sosok sentral yang mampu mengubah kebisingan kritik menjadi bukti nyata di lapangan. Dunia seringkali lupa bahwa bagi Cristiano Ronaldo, sebuah pertandingan tanpa gol bukanlah tanda akhir, melainkan ancaman bagi pertandingan selanjutnya. Carlo Ancelotti pernah dengan tepat merangkum kengerian itu. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada seorang Ronaldo yang sedang berpuasa gol. Dan di Piala Dunia tahun 2026, teori itu kembali menjadi kenyataan yang brutal. Selesai memberikan gol, selebrasi andalan Ronaldo itu menggemuruh di stadion. Selebrasi ciri khasnya yang lahir di Real Madrid saat melawan Chelsea dan ditiru oleh banyak kalangan saat berhasil melakukan apapun. Di depan kamera ia mengucap, "I'm back," di hadapan 1.000 penggemar dan pembencinya.
Dan saat diwawancarai salah satu stasiun TV tentang momen itu, ia menjawab dengan gamblang bahwa ia melakukan itu agar semua tidak melupakan, termasuk para kritikusnya. Dan memang selalu terjadi seperti itu sejak 23 tahun sejak awal karir hingga Piala Dunia tahun 2026. Semua pemain memiliki pembencinya masing-masing, tapi Ronaldo bahkan dibenci oleh para petinggi. Dalam sebuah wawancara, mantan Presiden FIFA, Sepp Blatter, secara terbuka membenci dan tidak menghormati Ronaldo. Ia menyebutnya lebih banyak menghabiskan waktu di salon daripada di lapangan. Bukanlah sekadar candaan, itu adalah serangan karakter yang tidak pantas dari orang yang seharusnya bersikap netral. Blatter ini mengejek-ejeknya seperti komandan di lapangan, namun dengan nada sinis, ia bahkan sempat menyindir bahwa Ronaldo ini lebih peduli pada penataan rambut ketimbang performanya di lapangan. Nah, tindakan tersebut menegaskan bahwa Ronaldo tidak hanya bertarung melawan bek lawan, tetapi juga menavigasi politisasi sepak bola di tingkat tertinggi. Ironisnya, seorang pria yang di tangannya melekat aroma skandal korupsi dan penipuan, berani menunjuk hidung seorang atlet yang justru mendedikasikan hidupnya untuk profesionalisme murni. Sepp Blatter terjerat kasus penipuan dan korupsi terkait pembayaran gelap sebesar 2 juta franc Swiss kepada mantan Presiden UEFA, Michel Platini, pada tahun 2011. Pada Juli 2022, Pengadilan Kriminal Federal Swiss membebaskan Blatter dari semua dakwaan itu. Pada tanggal 30 Oktober 2013, usai membobol gawang Sevilla lewat titik putih, Cristiano Ronaldo tidak melakukan selebrasi siu yang biasanya. Ia justru berdiri tegak, membusungkan dada dan memberikan penghormatan ala militer ke arah tribun. Banyak yang bertanya, apa maksud di balik gestur tersebut? Rupanya itu adalah jawaban sarkas atas ejekan Sepp Blatter yang masih menjabat sebagai Presiden FIFA saat itu. Ya, selalu begitu, ejekan dibalas dengan gol dan selebrasi. Tapi situasi Ronaldo tidak pernah nyaman sebentar, bahkan diperparah dengan realita bahwa bahkan di rumahnya sendiri, Santiago Bernabeu, dia harus berurusan dengan kebencian para penggemar yang menghujani siulan setiap kali. Bahkan ia sempat meminta untuk tidak menyiulinya seperti itu di depan kamera. Gesturnya kala itu tidak bermohon dan tidak juga marah. Sementara generasi pemain saat ini mungkin bergulat dengan kebencian di media sosial, Ronaldo harus memikul beban sebagai musuh bersama bagi publik sepak bola, institusi resmi, hingga pendukungnya sendiri. Daya tarik utama Ronaldo terletak pada kemampuannya mengubah obsesi menjadi sebuah standar industri yang kejam. Dia bukan sekadar pemain berbakat, melainkan mesin perfeksionis yang menolak untuk melambat. Selama 2 dekade ia menjadikan disiplin sebagai satu-satunya tolak ukur, memperlakukan tubuhnya layaknya aset investasi yang harus terus dioptimalkan setiap detiknya. Dalam postingannya di Twitter, legenda Brasil Rivaldo mengakui bahwa usia itu hanyalah angka. Itu adalah legitimasi bahwa Ronaldo telah mengubah sepak bola dari permainan fisik menjadi permainan disiplin murni. Rivaldo tidak menyoroti teknik step over atau tendangan bebas yang melengkung. Ia menyoroti dedikasi dan keinginan tak pernah menyerah. Atribut yang seringkali diabaikan oleh para pengkritik yang hanya melihat statistik di papan skor. Ronaldo dipandang bukan sebagai pemain yang sekadar menunggu bola, melainkan sebagai simbol evolusi berkelanjutan. Di saat pemain lain menyerah pada penurunan performa seiring bertambahnya usia, Ronaldo justru memperpanjang masa jayanya dengan standar profesionalisme yang menyiksa. 20 tahun telah berlalu, namun polanya tetap sama. Semakin keras suara yang meremehkannya, semakin dingin dan mematikan responnya di lapangan. Ronaldo telah sampai pada titik di mana dia tidak lagi bermain untuk meyakinkan orang lain, melainkan untuk menegaskan satu fakta mutlak, bahwa dia adalah pemilik sah dari sejarah yang sedang ia tulis. Dia bukan hanya bertahan, dia berevolusi. Membuat kita semua sadar bahwa di dunia yang penuh dengan keterbatasan, ia adalah satu-satunya pengecualian yang menolak untuk tunduk pada senja.